Maukah Anda sebulan? Percayakah kalian bahwa setiap orang itu hanya bisa ahli di satu bidang dan tidak akan bisa ahli di bidang yang lainnya? Tahukah kalian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menjadi landasan bahwa jika seseorang ingin Allah mengubah takdirnya, maka ia harus berusaha untuk mengubah keadaan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara mengubah keadaan diri kita? Solusinya ada pada surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika engkau tidak mengetahui. Jadi, jika kita ingin paham suatu materi, maka pergilah ke ahlinya. Perkenalkan Tresan. Tresan bukanlah bimbel. Tresan adalah lembaga pertama di Indonesia yang mendiagnosa kesulitan belajar siswa serta memberikan treatment terpadu dalam waktu singkat secara akademis dan psikologis hanya dalam waktu 1-3 bulan saja. Tresan mendiagnosa masalah dari peserta didik, lalu memberikan treatment sesuai dengan hasil diagnosa dari peserta didik. Perkenalkan, ini Lutfi. Lutfi adalah siswa kelas 6 SD Atirah Baruga, Makassar. Ini hasil pretest Lutfi. Kemampuan akademisnya hanya 46% saja. Dan ini hasil post-test Lutfi setelah mendapatkan treatment selama 1 bulan di Tresan. Kemampuan akademis Lutfi berhasil mencapai 94%. Terjadi peningkatan sebesar 48% setelah Lutfi mengikuti program Tresan selama 1 bulan. Hasil treatment Tresan sudah berhasil di banyak sekolah. Di antaranya adalah Ashifa Boarding School Subang, Alpha Centauri Bandung, SMA Dwi Warna Bogor, Atirah Makassar, Speedy Maros, Darul Arkam Gombara Makassar. Saya dulu kurang suka matematika sama agak rumit. Sekarang jadi tambah mudah dan tambah suka matematika. Dulu saya pintar dan selalu dibilangi penyendiri, dan semenjak mulai Tresan jadi wow gitu, langsung memang bilang dia ini beda sekali perubahannya, jadi banyak sekali yang nyontek banyak sekali nyontek kepada saya. Dulu ada beberapa yang belum nggak bisa gitu karena pas SD-nya tertinggal. Jadi saya berterima kasih kepada Treasure sudah membantu saya dan yang lain. Treasure tuh gimana ya? Asik banget. Mirip les tapi bukan les. Jadi ya Treasure itu membuat aku lebih teliti. Dulu tuh pas kelas 7-8 aku Treasure itu udah ngebantu banget, alhamdulillah. Makasih, rata-rata MTK-nya jadi bagus. Ngerjain soal-soal MTK-nya jadi lumayan gampang. Udah boleh bilang gampang sih. Terus ngelatih banget logika, jadi direkomendasiin banget lah. Tuition is a kind of academy that is fun and it teach us or help us to fix our problems with maths. Jadi, siapapun kalian, separah apapun kemampuan akademik kalian, jangan putus harapan. Segeralah datang ke Tresan, Treatment and Education Center terdekat. Insya Allah, kalian akan mendapatkan solusi dari masalah yang kalian hadapi dan nikmati sensasi belajar yang menyenangkan serta kemampuan yang meningkat berlipat dalam waktu singkat. See you soon. Oke, tes.
Suara saya sudah terdengar jelas belum ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oh jelas. Ya. Jelas Pak, jelas. Jelas. Soalnya di kolom di kolom chat ada beberapa yang mengatakan belum ada suaranya. Dan memang ada beberapa peserta yang belum join audio di sini Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang tidak ada suaranya atau tidak terdengar suaranya, dipersilakan untuk join audio terlebih dahulu. Karena memang itu yang membuat suaranya terdengar gitu. Dan insya Allah selama 1 sampai 1,5 jam ke depan, perkenalkan Ibu, saya Riko Juli Saputra dari Tresen yang akan menjadi moderator untuk acara webinar kali ini. Dan alhamdulillah ini di antara kita sudah hadir pemateri yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu yang menggunakan background Tresen seperti saya, Om Muhammad Ali Nurdin. Om Ali, silahkan beri tanda Om Ali. Okay. Yang pakai baju putih dan memakai peci ya Bapak Ibu. Ya, untuk kelancaran acara pada hari ini, ketika nanti pematerian sudah dimulai, Bapak Ibu akan di-mute seperti itu sehingga bisa lebih fokus kepada pemateri. Nah, tapi ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, itu dipersilakan untuk menulis dulu di kolom komentar. Nah, nanti insya Allah akan saya pilih pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan kepada pemateri. Seperti itu. Nah, ketika ada mau respon, boleh juga dengan menggunakan menu reaction. Seperti itu. Nanti akan dipersilakan. Atau raise hand juga boleh. Angkat tangan di reaction itu kalau menggunakan HP, itu ada di titik 3 atau more, kemudian pilih reaction-nya. Kalau misalkannya menggunakan laptop atau PC, itu ada di bawah, ada menu reaction. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Bapak Wafa, terima kasih sudah menggunakan reaction juga. Raise hand ya, itu ya, angkat tangan. Tuh. Dipersilakan untuk menurunkan tangan. Ya, terima kasih buat Bapak-Bapak dan Ibu juga yang sudah menggunakan reaction. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita langsung mulai saja acara kali ini. Dan mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebetulan ini karena Om Ali sudah hadir juga di antara kita. Beliau adalah salah satu dari tim ahli psikologi Bapak Ibu dari tim Tresen Pusat yang alhamdulillah udah bisa menyempatkan waktunya untuk sharing beberapa ilmu tentang psikologi anak, tentang pembelajaran anak kepada kita semua. Nah, untuk menghemat waktu, baik kita langsung saja kepada Om Ali. Saya persilahkan untuk memberikan pematerian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, kemudian bisa bertatap muka, walaupun melalui media Zoom. Ini mungkin ada Bapak dan Ibu yang ada di wilayah Jawa Barat, di wilayah Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa. Tadi saya sempat melihat ada yang di waktu Indonesia Timur ya. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua maupun sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai khairunas gitu. Bapak dan Ibu sekalian, tadi udah diperkenalkan
Bapak dan Ibu, nama lengkap saya Muhammad Ali Nurdin, biasa dipanggilnya Om Ali. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendiskusikan terutama hal-hal yang berhubungan dengan putra-putri kita yang saat ini mungkin masih ada di rumah ya Pak Bu ya. Pak Suwadi. Assalamualaikum Pak Suwadi. Masih. Putra-putrinya masih di rumah ya Pak ya? Kelas 10 masih, Ustaz. Masih, Ustaz. Kelas 11 juga masih, Ustaz. Oh, masih Masih ya? di rumah, Ustaz. Lebih, Ustaz. Iya. Masih di Itu rumah. kapan tuh rencananya katanya? Pertengahan Juni, tanggal 26, 27. 26-27 ya. Ya, alhamdulillah balik. Mungkin bergelombang ya. Mudah-mudahan proses nanti kembali lagi ke pondok, semuanya diberikan kelancaran, semuanya diberikan kesehatan, kemudian semuanya juga diberikan kesiapan. Saya sudah di pondok, Ustaz. Oh, ya, udah ada di pondok ya? Sebelum puasa. Oh. Saya juga sudah di pondok. Berarti puasa di pondok sebagian ya? Iya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator Om Riko, bapak-bapak dan ibu-ibu juga nanti boleh mungkin sekarang kita akan mendiskusikan beberapa hal, terutama temuan-temuan kami yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak kita. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin kita semua mengetahui bahwasanya kondisi saat ini anak-anak kita itu ada di masa-masanya yang memang seharusnya mendapatkan pembelajaran, pendidikan, proses belajar-belajar yang maksimal dengan usianya yang saat ini yang masuk pada kategori usia belajar. Cuman mau tidak mau kita tidak bisa menghindari dengan kondisi yang terjadi sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, PowerPoint. Masih mute, Ustaz. Halo, cek. Udah kedengaran ya Pak ya? Sudah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan kita sebagai orang tua dan apa sebetulnya yang terjadi dengan anak-anak kita ketika anak-anak kita ini nanti kembali lagi mereka ke pondok. Bapak dan Ibu sekalian, kita jauh dari anak-anak kita. Kita hanya bisa memberikan support moral ke mereka, support mental ke mereka, doa yang baik buat mereka. Di mana mereka akan kembali berjihad untuk mencari ilmu, akan kembali sebagai tholabul ilmi yang memang diwajibkan untuk kita semua. Cuman kita tahu persis bahwasanya kondisi saat ini anak-anak kita mengalami penurunan secara drastis. Penurunan dari sisi apa? Penurunan dari sisi dua hal. Yang pertama, penurunan dari sisi kemampuan akademis. Kalau misalkan zaman dulu kita bilangnya aspek kognitif. Yang kedua, jelas perubahan dari sisi psikologis atau kita sering mengenalnya istilah afektif. Nah, di sini saya akan membagi dua diskusi kita kali ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya Trescent gitu. Kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat dan dengar tadi dari video-video, Trescent itu ibarat rumah sakit akademis. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada Trescent di beberapa daerah, di beberapa provinsi yang bisa membantu
putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak harus kemana-mana karena kita nanti yang akan berkolaborasi, bekerja sama dengan pondok pesantren Husnul Khotimah, kita yang akan nanti ke sana. Apa sih yang dimaksud dengan rumah sakit akademis? Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak sedikit kondisi anak-anak kita sekarang itu dia mengalami penurunan logika berpikir, mengalami penurunan daya nalar, melihat soal sudah mulai malas untuk mengerjakan. Kemudian daya tahan berpikirnya sudah mulai melemah. Nah, yang paling mengerikan mungkin kalau seandainya kemampuan dasar analisis ini lemah, Bapak dan Ibu sekalian, sementara anak-anak kita posisinya di SMA, di mana SMA itu levelnya harus mulai memiliki pola pikir yang betul-betul sifatnya analisis. Bukan lagi ke arah hafalan, bukan lagi ke arah hanya sebatas pemahaman. Cuman memang kondisinya dengan adanya belajar jarak jauh, bahkan boleh dikatakan hampir kurang lebih 1,5 tahun ini, kemampuan dasar analisis anak itu melemah. Sehingga tidak sedikit anak-anak kita, ya kalau belajar paling hanya seberapa menit, selebihnya itu melakukan aktivitas di luar pembelajaran. Kalau misalkan ada HP, ya mereka lebih memilih menggunakan gadgetnya, bahkan lebih asik menggunakan gadgetnya. Atau mungkin bahkan kita sebagai orang tua sudah lelah mengingatkan mereka. Tapi walau bagaimanapun ya kondisinya mereka harus menggunakan itu saat ini, ketika kemarin PJJ. Dan tentu kalau saya mengutip dari Pak Dirjen Kemendikbud Ristek gitu ya, bahwasanya saat ini kemampuan kompetensi belajar siswa itu sudah banyak yang hilang. Jadi kalau misalkan di sekolah itu ada KD, itu KD sudah banyak yang tidak bisa dicapai oleh siswa. Nah, jadi sehingga efeknya apa? Efeknya jelas ini butuh waktu untuk recovery. Dan Pak Dirjen menyampaikan recovery-nya butuh waktu sekitar 9 tahun. Nah, ini kan sangat mengerikan ketika anak-anak kita saat ini kondisinya seperti ini, mau tidak mau. Dan tentu saya yakin pihak sekolah sudah sangat mengantisipasi hal-hal seperti ini, sehingga beliau, Bapak dan Ibu guru di sekolah, Bapak kepala sekolah sudah mempersiapkan antisipasinya, termasuk antisipasi yang dilakukan dengan melibatkan kami sebagai tim Tresen. Dan alhamdulillah di sini saya melihat Bapak kepala sekolah sudah mulai bergabung dengan kita. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu dari Bapak Kepala, mungkin saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ali ya. Sama-sama. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambat. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati narasumber dari Tresen dan juga moderator yang terima kasih juga, dan termasuk para Bapak Ibu wali santri yang terhormat ya, yang Allah muliakan. Alhamdulillah bisa berkenan hadir melalui Zoom virtual ini, yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat ya buat putra-putri kita untuk masa depan mereka, insyaallah. Nahmadullah, bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan yang baik ini. Kita sangat bersyukur, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Salam semoga
tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, pertama kami atas nama Pondok Pesantren Husnul Khotimah menyampaikan, dan saya mewakili sebagai Kepala Madrasah Aliyah mengucapkan ahlan wa sahlan, jazakumullahu khairan katsira Terima kasih banyak pada tim Dresden yang berkenan untuk menyampaikan sosialisasi pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih juga pada jazakumullah pada Bapak Ibu wali santri yang berkenan bergabung dalam kesempatan ini, yang mengorbankan waktunya untuk mengikuti ini. Yang mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk menjadi motivasi atau sarana pengembangan potensi yang ada pada diri putra putri kita semua. Karena pendidikan ini ada tanggung jawab bersama, mudah-mudahan sekali lagi menjadi hasil komunikasi dengan pihak Dresden, jadinya difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan ini insyaallah. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada tanggal 6 Juni pada saat ini dalam waktu yang terbatas ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Hadirin dan hadirat Allah muliakan, tadi di awal memang saya membaca atau menyampaikan surat An-Nahl ayat 78 yang menunjukkan bahwa Allah wallahu akhrajakum butuni ummahatikum, Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Semua kita, semua putra-putri kita jelas lahir dari perut atau rahim ibu-ibu kita. Wallahu akhrajakum butuni la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Karena memang ketika lahir belum bisa belum punya pengetahuan apa-apalah. Dan setelah itu wa ja'alakumus sam'a wal absara afidah, dan Allah jadikan buat kalian itu asama pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan hati nurani atau pikiran di situ. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Oleh karena itu pada saat pandemi ini tapi sekali lagi kita bersyukur termasuk putra-putri kita ini dibekali tadi Allah memberikan potensi dari pendengaran, penglihatan dan juga hati, pikiran ini untuk bisa dikembangkan sehingga terarah dengan baik. Tapi dalam proses pendidikannya memang kita menghadapi tantangan di masa sekarang ini Secara khusus tadi mungkin ada pengantar bahwa di kondisi pandemi seperti ini dengan PJJ memang ada keterbatasan jelas semuanya mengakui dari para pakar pendidikan juga mengakui ada keterbatasan, tapi insya Allah ini untuk sebagai terapi mungkin Dresden istilahnya sebagai rumah sakit akademik seperti itu menjadi wasilah sarana memang kita juga memaklumi bahwa putra-putri kita ini juga dalam proses pendidikannya beda-beda potensinya beda-beda. Tapi ala kulli hal sekali lagi mudah-mudahan dengan sarana kegiatan ini nanti kedepannya juga akan kita ini bisa terkembangkan potensinya dengan baik sehingga bisa meraih cita-cita yang mereka harapkan dan kita harapkan semuanya. Karena harapannya mereka akan menjadi generasi unggulan untuk bisa memberikan manfaat pada umat dan bangsa di masa depan. Insya Allah kita meyakini bahwa semua putra-putri kita juga punya potensi-potensi positif yang kita juga yakini itu sehingga kadang-kadang potensi itu belum diketahui sehingga dengan Dresden ini mereka bisa tahu bagaimana mengembangkan potensinya, termotivasi belajarnya sehingga potensi numeriknya juga akan berkembang sehingga prestasi-prestasi mereka akan bisa lebih baik lagi insya Allah. Dan ini juga punya dampak ke lembaga juga MA Husnul Khotimah. Dan sebagai informasi memang MA
Husnul Khotimah terpilih sebagai madrasah aliyah unggulan program keagamaan, kemudian madrasah aliyah unggulan bidang akademik. Ini juga menjadi ya tantangan lembaga untuk bagaimana terus mengembangkan potensi dan yang menjadi tanda untuk keunggulan itu juga bagaimana prestasi daripada putra-putri kita, insya Allah. Itu yang bisa disampaikan tuh Pak Ali, Ustaz Ali. Mohon maaf. Dan sekali lagi jazakumullah khairan pada tim Tresen yang insya Allah nanti akan menyampaikan materinya, dan mohon para Bapak Ibu wali santri jazakumullah khairan juga yang telah bergabung sehingga benar-benar kegiatan ini memberikan manfaat buat kita semua insya Allah. Dan kami sekali lagi atas nama Sivitas atau pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah Ustadz yang sudah hadir mengikuti kegiatan ini. Insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz juga menjadikan referensi bagi kita semua untuk sama-sama sebagai terus menjadi sebagai seorang pembelajar. Walaupun posisi kita sudah sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, tapi kita di satu sisi juga sebagai seorang pembelajar. Artinya apa? Kita terus belajar bagaimana caranya menjadi orang yang terbaik buat putra-putra kita, buat putra-putri kita, dan buat anak didik kita. Saya izin untuk melanjutkan share yang tadi. Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Tadi juga udah disampaikan oleh Bapak Kepala, gitu. Bahwasanya terjadi penurunan kemampuan. Nah, yang kita khawatirkan itu kalau misalkan konsep dasar anak-anak kita atau KD-nya itu standar kompetensinya sudah banyak yang hilang seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Dan kemampuan dasar anak ini lemah, otomatis kemampuan dasar analisis anak kita itu lemah. Anak-anak kita sekarang lagi mengambil program IPS dan program agama. Sebagian di room ini ada yang anaknya ngambil IPS, ada yang anaknya ngambil program agama. Kita tahu dua program ini lagi nggak ada agenda, jadi membutuhkan kemampuan analisis yang luar biasa. Jadi beli pot. Kalau untuk anak IPA, mungkin analisisnya sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena di sana sudah konsepnya ilmu pasti. Tapi untuk sosial, itu kan butuh kemampuan analisis yang luar biasa. Karena berbagai macam faktor, variabel yang tidak terikat atau variabel bebas, yang harus mereka tangkap, yang harus mereka menjadikan sebuah poin-poin atau sumber-sumber informasi untuk dikaji, dianalisis, dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa saja sih kemampuan dasar analisis yang memang harus dikuasai oleh anak-anak kita? Nah, kalau seandainya saya meminjam kata-kata Bloom, taksonomi Bloom itu yang umum di dunia pendidikan, analisis itu ada di poin keempat. Setelah konsep pengetahuan, pemahaman, penerapan. Nah, yang jadi masalah saat ini, anak-anak kita itu di pengetahuan itu mereka itu bermasalah. Kenapa? Karena sudah banyak yang lupa. Gitu. Kenapa? Karena rata-rata Bapak Ibu, anak-anak itu yang saya ketahui, proses belajarnya itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi bisa. Nah, setelah bisa, mereka merasa bisa, udah selesai. Tidak ada pengkajian, tidak ada pendalaman, menjadi ke arah biasa, ke arah skill. Sehingga efeknya apa? Ketika bisa, udah selesai, masuk bab berikutnya, bab ininya lupa lagi. Gitu. Sehingga efeknya apa? Ya tidak tahu lagi. Nah, itu dari sisi pengetahuan. Pengetahuan yang lupa, pengetahuan yang memang tidak dikuasai secara menyeluruh, efeknya terhadap pemahaman dan penerapan. Jadi saya sekarang ini banyak menemukan contoh mungkin di kebetulan kalau ngajar itu ngajar kimia. Kalau mengajar saya ngajar kimia. Nah,
ketika saya ngajar kimia, tidak sedikit anak yang anak kelas 10, anak kelas 11, anak kelas 12, ketika saya ajarkan kimia, yang dia tanyakan bukan kimianya. Ketika ada 0,1 bagi 2, dia nggak tahu bagaimana cara berhitungnya. Ada anak yang 1/2 ditambah 2/3, jawabannya 3/5. Dengan kondisi anak level SMA, mereka tidak mengetahui konsep dasar seperti itu. Ini akan sangat bermasalah terhadap kemampuan analisisnya. Dan tentu kemampuan analisis ini adalah sebuah kemampuan yang akan meningkatkan logika berpikir anak, daya nalar anak, kemampuan pemahaman. Pada akhirnya, bagi anak-anak yang di bidang agama, mereka membutuhkan kemampuan menjadi seorang mufasir ketika mereka mengetahui ayat-ayat Al-Quran. Mereka membutuhkan pengkajian. Gitu. Ketika konsep dasarnya lemah, mereka mengkaji tentang bab faraid, bab zakat, itu akan kesulitan juga. Nah, sehingga butuh recovery dari anak-anak kita, yang tentu ini temuan-temuan ini berbagai macam halnya di tiap siswa berbeda-beda. Gitu. Nah, cuman intinya bagaimana caranya kita bisa membantu meningkatkan lagi skill atau kemampuan berpikir anak, daya nalar anak ke level yang memang seharusnya mereka miliki. Kalau mereka kelas 11, ya levelnya kelas 11. Jangan sampai kelas 11 tapi daya nalarnya itu turun. Kenapa turun? Karena udah jarang digunakan. Selama ini mungkin copy paste. Kalau ada soal-soalnya standarnya standar menengah. Umi takut Iman lihat-lihat yang jorok lu teh, standarnya sumpah. tidak ada standar kalau lagi buka yang tato yang mohon maaf. Itu standar yang masih kategorinya sedang. Tapi untuk nalar analisis anak-anak kita di kelas 11, apalagi nanti di kelas 12 gitu. Coba bayangkan sama Bapak dan Ibu ketika anak-anak kita kalau misalkan dia nanti ada di kelas 11, kelas 12, tetapi kemampuan nalarnya tidak secepatnya kita recovery, ya kasihan ke anak-anak kita. Nah, kondisi itu sangat banyak sekarang terjadi, itu dari sisi aspek akademisnya, gitu ya. Nah, apa temuan masalah berikutnya yang kami miliki itu kesalahan diagnosa. Di sini yang dimaksud kesalahan diagnosa itu apa? Ada beberapa anak dia merasa kalau dia misalkan dikatakan tidak berbakat. Nah, Om, saya mah tidak berbakat, gitu. Padahal kita tahu Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menyampaikan, aku tidak akan mengubah seseorang kalau dia tidak mengubah dirinya sendiri, kalau dia tidak berusaha, gitu. Bahkan beberapa kaidah dalam bahasa Arab mengatakan manjada wajada, gitu. Nah, artinya apa? Kalau seandainya diagnosa yang kita lakukan sehingga di masyarakat itu mengenal istilah konsep bakat, di dalam Al-Quran dikatakan bakat itu tidak mengenal konsep bakat. Kalau kita merujuk ke surat Ar-Ra'd. Nah, di mana maksudnya di sana teh? Dari sisi kemampuan akademis. Kita mengenal banyak seperti Ibnu Sina. Dia mengetahui banyak sekali keilmuan. Tidak hanya sebatas kedokteran. Al-Khwarizmi yang kita kenal di keilmuannya Al-Jabar. Itu menguasai astronomi dan bidang-bidang yang lain. Gitu. Nah, bakat itu munculnya di mana? Di fisik. Orang yang kemampuan fisiknya kuat, tentu kalau kakinya kuat, dia bisa jadi pelari, bisa jadi pesepak bola. Kalau tinggi, dia bisa menjadi seorang pemain basket atau pemain voli. Itu kondisi, karena memang itu dilahirkan. Tapi untuk kemampuan akademis, kemampuan berpikir, itu Allah mengatakan Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau seandainya kita tidak tahu, maka bertanya pada ahlinya. Di sana menunjukkan bahwasanya semua orang kalau misalkan mau mempelajari apapun, itu bisa. Artinya apa? Kita perlu memperbaiki dulu dari sisi konsep dasar analisisnya, dari sisi pola pemahamannya. Adapun nanti kita pengen fokus di bidang apa, itu adalah pilihan pendalaman. Tapi konsep dasar itu semua harus dikuasai. Kayak misalkan, baik di jurusan IPA, di jurusan IPS, di jurusan agama, atau di jurusan IDAN, itu matematik ada namanya matematika wajib. Matematik yang semua dipelajari. Semuanya mempelajari.
Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan matematik yang lanjutan, maka disebut matematika IPA atau matematika saintek. Artinya apa? Kemampuan dasar ini penting. Untuk apa? Untuk membuat anak kita memiliki kemampuan analisis yang luar biasa. Anak kita yang di PS, kalau kemampuan dasarnya bagus, maka kemampuan analisisnya di IPS bagus. Anak-anak kita yang di agama, kemampuan dasar analisisnya bagus, maka analisisnya di bidang agama akan jauh lebih bagus. Itu yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya anak kita itu luar biasa. Gitu. Nah, itu dari sisi aspek akademis. Dan saat ini mayoritas yang perlu kita bangun itu adalah dampak psikologis. Gitu. Kenapa? Karena ya saya yakin Bapak dan Ibu sudah melihat real masalahnya yang muncul. Itu kalau di rumah. Kalau di kelas bagaimana? Kalau seandainya dia gagal menguasai konsep dasar berhitung ini artinya konsep dasar untuk anak memiliki kemampuan logika berpikir atau memiliki daya nalar. Itu tentu kalau dia lemah, ada materi baru nggak bisa, ada materi baru kesulitan, ada materi baru daya tangkapnya tidak bagus, gitu kan? Dan jelas ini akan menimbulkan sedikit demi sedikit kehilangan motivasi belajar. Maka muncullah kenakalan-kenakalan. Bapak dan Ibu, beberapa bulan yang lalu kita sempat mendapatkan seorang siswa yang boleh dikatakan dia sudah SP2 di salah satu sekolah di Subang sana. Di boarding juga sama. Itu udah SP2. Gitu. Tapi alhamdulillah sebelum ada SP3, anak ini ketemu sama kita. Kita adakan diagnosa terhadap anak yang bersangkutan, gitu kan. Dari hasil diagnosa itu ketemu ternyata masalah utama dia nakal, suka ngebully temennya, dapat SP2. Itu karena dia tidak bisa mengikuti materi di sekolah. Efeknya apa? Dia ada di kelas, tidak bisa mengikuti materi di kelas. Akhirnya apa? Kenakalan-kenakalan lah yang dia lakukan. Gitu. Tapi alhamdulillah, gitu, tahadus bin ni'mah, anak ini dalam waktu 1 bulan recovery, kemampuannya luar biasa, sampai yang report ke kita langsung kepala sekolahnya, menyampaikan bahwasannya anak ini tidak jadi SP3, tidak jadi dikeluarkan dan SP2-nya dicabut. Kenapa? Ternyata alhamdulillah dia hasil PAS-nya itu masuk ke dalam 5 besar. Dan dia sudah mulai dapat pengakuan dari sisi akademis. Ini kan hal yang luar biasa yang membuat anak menjadi percaya diri lagi. Gitu. Dan hal-hal seperti ini banyak terjadi di semua segmen. Gitu, baik kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Nah, tentu yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui, mendeteksi apa sih sebenarnya yang membuat anak kita itu kehilangan nikmat belajar. Anak-anak sekarang itu kondisinya begitu, Pak. Gitu. Mereka kalau dikasih 2 pilihan, belajar atau yang lain, itu pasti pilih yang lain. Umumnya seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini, maka perlu kita gali, kenapa sih anak-anak sekarang ini mereka tidak mendapatkan kenikmatan belajar seperti kita dulu. Dengan gangguan yang luar biasa, terutama gangguan dari gadget. Dan pola lingkungan yang luar biasa. Pola pendidikan lingkungan, pola pergaulan, dan sebagainya, itu menunjukkan mereka bisa kehilangan nikmat belajar. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mengetahui kenapa anak seperti ini, baik dari sisi akademis atau dari sisi psikologisnya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi di awal, Tresen dikatakan sebagai rumah sakit akademis, berarti ya mirip-mirip rumah sakit. Cuman bedanya kita tidak mengobati rumah sakit, sakit fisik. Tapi yang kita gali, kita perbaiki, kita cari solusinya, itu masalah yang berhubungan dengan akademis sama psikologis. Karena 2 masalah itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, itu akan menjadi satu kesatuan. Nah, aspek psikologis di sini yang berhubungan dengan proses pembelajaran, motivasi belajar, atau dalam dunia pendidikan disebutnya psikologi pendidikan, dan kita gabung dengan psikologi Qurani.
Dan hal yang kita miliki, salah satu instrumen untuk mendeteksi namanya diagnostic test. Itu banyak sekali instrumen-instrumen untuk mendiagnosa. Ada psikotes, ada need test, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, apa sih sebetulnya yang akan diperoleh dari diagnostic test present ini? Ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk mendeteksi inti masalah belajar anak. Ini yang berhubungan dengan aspek psikologis maupun aspek akademis. Gitu. Jadi jangan sampai kita tuh tahu anak kita tuh malas belajar. Tapi yang namanya malas itu adalah efek. Tidak pernah malas itu menjadi inti masalah. Dan kita sebagai orang tua kadang suka nyuruhnya kebalikannya. Ketika anak kita malas, kita nyuruh, "Dek, jangan malas dong. Dek, ayo belajar dong." Gitu. Nah, itu tidak menyasar inti masalah. Gitu. Contoh-contoh sederhana mungkin kalau misalkan kita punya anak belajar bab luas. Luas itu kita tahu kalau sebuah persegi panjang kali lebar. Kemudian anak kita masuk bab itu. Kemudian ada tugas lah. Mereka harus belajar di rumah. Kita lihat anak kita nggak ngerjain. Kerjain dong, kan itu rumusnya udah ada. Rumusnya anak tahu. Akhirnya kita suruh tuh anak untuk belajar. Tapi anak tidak mau belajar. Maka dicaplah malas. Atau terganggu oleh hal-hal yang lain, gadget dan sebagainya. Selidik punya selidik, anak itu bukan berarti tidak mau belajar bab itu. Tapi anak itu belum menguasai konsep perkalian. Atau konsep pembagian. Nah ini contoh inti masalah yang harus kita temukan di belajar anak. Tentu tiap anak inti masalahnya beda-beda. Nah ini tantangan buat kami untuk menemukan apa saja sebetulnya inti masalah belajar anak, terutama untuk anak-anak kita yang ada di kelas IPS sama di kelas agama. Gitu. Kenapa? Karena tentu ini ada hubungannya dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah untuk dua jurusan itu. Setelah kita ketahui inti masalahnya apa, maka kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak saat ini. Dan kebutuhan anak semuanya beda-beda. Semuanya beda-beda Bapak Ibu. Dan tentu kita harus menggali. Gitu. Sehingga ketika tahu apa yang dibutuhkan, jadi ini ibarat kalau misalkan di diagnosa di bidang kesehatan, nanti muncul solusi yang tepat dan singkat, itu muncul resep. Setelah hasil diagnosanya muncul, resepnya muncul. Gitu. Nah, maka resep yang kita miliki itu disebutnya treatment. Gitu. Sama. Harus dilakukan oleh putra-putri kita dengan hasil diagnosa yang sudah kita deteksi. Nah itu mungkin untuk pengantar gambaran awal tentang apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan apa sebetulnya yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ketika kembali lagi ke pondok. Tentu dengan itikad baik kita sama-sama ingin berpartisipasi memperbaiki kondisi anak-anak kita yang akan menjadi rijalullah. Anak-anak kita yang akan menjadi seorang yang luar biasa di masa depan. Anak-anak kita yang akan menjadi seorang pemimpin. Anak-anak kita yang akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain di masa yang akan datang. Kalau seandainya Pak Dirjen mengatakan sampai dengan 9 tahun itu harus ada recovery, wah kasihan anak kita, Mbak, Bu. Anak kita kan 2 tahun lagi di SMA, di ahliyah. Mereka akan kuliah nanti. Gitu. Nah, sehingga kita butuh strategi yang tepat dan singkat untuk proses recovery-nya. Nah, mungkin itu pengantar dulu. Kita lanjutkan dengan sharing, tanya jawab. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Insya Allah dengan itikad baik untuk memperbaiki putra-putri kita semuanya, kita bisa mencari solusi-solusi yang tepat. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Om Riko, barangkali ada yang Bapak dan Ibu mau bertanya, silakan. Ya, baiklah, terima kasih kepada Om Ali yang telah memberikan tadi pematerian.
kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan, dipersilahkan untuk memberikan reaction terlebih dahulu Bapak Ibu, supaya terlihat di layar. Atau bisa langsung menggunakan raise hand atau langsung unmute, kemudian bertanya. Silahkan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Ada boleh. Hansa. Oh maaf Bapak Suwadi, ini kebetulan ada dari Hansa HA, Oh ya, ada silakan. yang pertama dulu. Silahkan Ibu, udah saya unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai kondisi anak saya, memang terkait dengan kondisi anak saya. Jadi masalah yang saya hadapi, anak saya itu kurang minat. Kan sekarang bidangnya di PK ya, jurusannya PK. Nah dia kurang minat dengan Ibu, mohon maaf Ibu, PK itu apa Bu? pendidikan keagamaan. Oh, pendidikan keagamaan. Jurusannya kan ada IPS, IPA, terus pendidikan keagamaan. Iya, Ibu. Nah jadi dia untuk bidang-bidang umum itu kayak nilainya itu rendah-rendah terus gitu, dia nggak ada minat atau gimana, saya bingung jadinya. Nah jadi mungkin kalau boleh saya jelasin sedikit basic anak saya. Anak saya itu sejak kelas 3 SD dia masuk rumah Quran, markas Quran itu untuk menghafal Al-Quran. Jadi dia hanya belajar pelajaran umum itu pada saat usianya kelas 6, 4 bulan untuk persiapan ikut paket A. Nah, kemudian dia melanjutkan ke SMP Quran. Nah, SMP Quran memang basisnya kan Diknas ya. Jadi pelajaran dia mengejar untuk pelajaran umum itu memang sulit, tapi dia untuk pelajaran agama alhamdulillah nilainya bagus ya, tinggi-tinggi gitu nilainya. Jadi sampai selesai kayak gitu dia berjuang untuk menyelesaikan sekolahnya dengan nilai umum itu pas-pasan ya, karena sering di bawah pedang rimet gitu, tapi nilai agamanya bagus-bagus dan hafalannya juga alhamdulillah bagus. Alhamdulillah dia diterima di HK, di Husnul. Nah, sampai sekarang juga kayak gitu. Saya kadang-kadang matematika dia kesulitan. Aduh, kan matematika itu termasuk pelajaran dasar. Kamu harus menguasai. Ntar pelajaran agama kan juga ada matematikanya, kata saya. Tapi sampai sekarang kayaknya dia kurang minat. Nggak ngerti nggak tahu gitu. Jadi nilainya ya gitu. Nilai yang lain alhamdulillah bagus, tapi nilai umum kayak sosiologi apa gitu kurang minat. Gimana sih Ustaz? Mohon ininya penjelasannya gimana saya harus mengatasinya gitu. Iya. Jazakallah itu aja. Ya, Ibu. Alhamdulillah ini sudah ada dari Ibu Hansa ya Bu ya. Gitu. Kalau misalkan kita lihat dari prosesnya, gitu ya. Coba kita ilustrasikan begini Ibu. Kalau seorang pemain sepak bola, kemudian dia cederanya parah. Nah, maka ketika dia cedera, maka yang dilakukan itu dia masuk ke tempat khusus buat recovery, pengobatan. Penanganan dokter, penanganan psikiater dan sebagainya lah untuk terapi cedera itu. Dan tidak boleh dia dimasukkan ke tempat pelatihan, gitu, dengan teman-temannya, gitu. Nah, kenapa? Karena ketika dia masuk ke pelatihan, efeknya apa? Bukan menyembuhkan, tapi malah memperparah. Yang lain bisa nendang, dia nggak nendang, gitu kan? Nah, hal ini yang saya prediksikan terjadi dengan putri ibu atau putra-putri ibu. Itu kondisinya apa? Ketika dulu dari SD ke SMP itu tidak ada terlebih dahulu proses perbaikan kemampuan dasar sehingga langsung ke kelas. Di kelas tidak bisa dan itu tidak ditangani secara intensif untuk menangani kemampuan dasarnya itu. Sehingga apa? Di kelas 7 materinya nggak bisa. Efek kelas 8 ya tetap nggak bisa. Kelas 9 nggak bisa.
maka nggak bisa yang menumpuk. Itu efeknya tentu akan menurunkan motivasi. Jangankan untuk mempelajarinya, gitu kan? Itu akan terasa terpaksa. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi, kalau seandainya sekarang masih seperti itu hal yang memang wajar. Kenapa? Karena tidak ditangani secara khusus untuk memperbaiki konsep dasarnya. Tapi saya yakin insya Allah, kalau misalkan nanti sudah didiagnosa, ketahuan masalah yang sebenarnya apa, karena konsep dasar itu bervariasi. Konsep dasar itu bervariasi. Anak kita ini nanti masalah konsep dasarnya ada di mana? Anak kita ini nanti pengetahuan yang memang loss-nya di mana? Gitu. Jadi kalau misalkan ibarat jaring laba-laba itu sebagai sebuah keilmuan, jaring laba-laba mana yang bolong di anak kita ini? Nah, keilmuan-keilmuan dasar seperti apa yang perlu diperbaiki? Nah, itu insya Allah bisa terdeteksi di diagnosa. Nah, tentu setelah itu kami bisa mengadakan pendekatan psikologis, bisa mengadakan pendekatan akademisnya, itu nanti di treatment dan programnya selama minimalnya 1 bulan, maksimalnya 3 bulan gitu. Dan kondisi seperti yang dirasakan oleh putra ibu ini, saya sudah menemuinya banyak di beberapa sekolah. Bahkan kalau di Bogor itu ada sekolah di sana sekolah Dewi Warna. Ada satu anak yang memang dia sama sekali posisinya kesulitan belajar. Bahkan nominal dasar, hal-hal hitungan dasar aja tidak dikuasainya. Gitu. Efeknya apa? Di kelas nggak mau belajar, kemudian dia tidak memahami materi-materi yang lainnya. Pada akhirnya tentu motivasi belajarnya menurun, tinggalnya di asrama aja, masuk jarang, gitu. Atau kalau sudah masuk balik lagi ke asrama, nggak lama, gitu. Kita menemukan anak di Makassar, mohon maaf, di Mataram, di sana, itu di kelas itu 10 menit, Bu. Kalau ada pelajaran fisika, kimia, matematika, atau yang berhubungan dengan berbau eksak atau hitungan, itu 10 menit. Setelah itu keluar, dan itu diizinkan, karena memang diminta seperti itu. Nah, kita menangani anak-anak seperti ini juga alhamdulillah sudah, dan alhamdulillah tahadus bi nikmat mereka recovery setelah 1 bulan atau 2 bulan, itu menjadi anak yang bisa menikmati lagi belajar di kelas. Bisa menikmati lagi ternyata mempelajari matematika itu tidak sesusah yang dibayangkan. Enak. Gitu. Kenapa? Karena udah ngerti. Gitu. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan, diagnostik tes aja dulu Ibu, nanti didiagnosa putrinya. Insya Allah setelah didiagnosa, kita bisa tahu dan hasilnya nanti kita report juga ke Ibu. Pihak sekolah juga nanti tahu sebetulnya masalahnya ada di mana, apa yang harus kita perbaiki bersama. Nah, mudah-mudahan kelas 11-nya nanti, ketika nanti mulai di bulan Juli atau di akhir Juni, itu sudah siap untuk menerima materi yang akan dipelajari di kelas. Mungkin itu Ibu kondisinya dengan Ananda tercinta. Insya Allah kalau seandainya sudah ditemukan masalahnya, gitu, inti masalahnya, solusinya bisa kita cari. Silahkan mungkin dilanjut ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan jazakallah Ustaz atas kesempatan bicaranya. Nama saya Mario. Saya ingin bertanya, mungkin saya terlewat atau mungkin saya kurang informasi. Yang pertama adalah kaitannya Tresen ini dengan Husnul Khotimah, itu bagaimana sistem kerjasamanya. Kemudian program ini apa korelasinya dengan program Husnul Khotimah? Karena saya juga merasakan adalah anak kami, putri-putri kami salah satu di antara yang terdeteksi hal-hal yang seperti tercetus tadi disebutkan oleh Ustadz Alinuddin dan sebagainya. Lalu bagaimana cara penerapannya nanti pada saat di Husnul Khotimah? Karena ini kan 1 bulan ataupun sekian bulan seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk disinergikan dengan program Husnul Khotimah? Yang terakhir adalah tentang permasalahan administrasi dan pembiayaan, itu seperti apa? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, Pak Mario, nih alhamdulillah udah ada 3 poin pertanyaan. Bagaimana Tresen dengan husnul khotimah? Alhamdulillah kita bermitra, memposisikan sebagai mitra. Mitra apa? Mitra yang sama-sama merecovery kemampuan anak-anak ini sebelum anak-anak nanti masuk di kelasnya masing-masing mempelajari sesuai dengan kurikulum. Tentu ini akan membantu mempermudah Bapak dan Ibu nanti di Bapak Ibu guru di sekolah untuk menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum. Gitu. Karena kalau misalkan konsep dasar yang sudah lupa dan bermasalah, itu tentu kalau tidak direcovery secepat mungkin, itu tidak akan ngeklik dengan materi yang sesuai dengan kurikulum. Itu. Nah, kemudian bagaimana penerapan yang akan dilakukan nanti di husnul khotimah? Tentu ini akan disesuaikan, akan didiskusikan juga dengan Bapak Kepala, dengan pihak-pihak terkait, gitu. Nah, kami belum tahu bagaimana nanti aplikasi di lapangan, gitu. Kenapa? Karena kita menyesuaikan nanti kalau seandainya ada anak kelas IPA, anak kelas IPS, kelas bahasa, kelas IDA, dan sebagainya yang mengikuti diagnosa atau yang kemudian mengikuti treatment, itu polanya seperti apa. Nah, cuman gambaran yang pernah kita lakukan di Ashifa Boarding School di Subang, baik itu yang di Jalan Cagak atau yang di Wanerja, atau juga kita melakukan kegiatan ini di jam-jam Shifa di Dewi Warna. Gitu. Nah, kita menggunakan waktu di mana tidak mengganggu proses belajar mengajar anak. Gitu. Dan tentu yang tahu ini adalah nanti pihak sekolah sama pihak pondok, sehingga anak-anak ini nanti disesuaikan bagaimana proses belajarnya. Dan kalau untuk diagnosa itu hanya 1,5 jam. Waktunya 1,5 jam. Nanti kita gunakan instrumen kelas 10 karena anak-anak kita adanya di kelas 10. Sehingga nanti reportnya juga ada 2 hal yang bisa kita gali. Yang pertama aspek akademisnya ada di mana yang perlu diperbaiki. Kemudian aspek psikologisnya seperti apa yang harus didampingi, harus ada di recovery. Nah, yang kedua nanti proses treatment 1 bulan sampai 3 bulan ke depan. Tapi alhamdulillah rata-rata selesai dalam waktu 1 bulan. Gitu. Sangat jarang sekali yang lanjut ke 2 bulan. Gitu. Nah, yang 3 bulan itu betul-betul sampai saat ini belum pernah. Yang 2 bulan pernah ketika memang luar biasa penanganan aspek psikologisnya. Tapi rata-rata alhamdulillah sampai 1 bulan. Ini 1 harinya itu hanya 90 menit, Pak. Jadi kita nggak full selama beberapa jam, enggak. Hanya 90 menit. Tapi nanti selama 90 menit itu ada tim yang mengangani yang sebelumnya itu dikaji dulu oleh tim evaluasi, tim akademis, sama tim psikologis. Dan pembelajarannya per individu sifatnya, sehingga seperti halnya treatment yang berhubungan dengan medis gitu ya. Jadi ini per akademis, cuman nanti dikelompokkan di kelas ada berapa orang, kemudian ditangani secara per individu selama 90 menit. Untuk teknis mungkin akan kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Nah, kemudian untuk pembiayaan, untuk diagnostik tes itu biayanya 300.000, sehingga nanti dari hasil itu ada report-report yang akan diketahui oleh orang tua sama pihak sekolah. Nah, isinya apa? Kalau misalkan diagnostik tes ini 2 hal yang kita gali. Yang pertama berhubungan dengan need test sama yang berhubungan dengan psikotes. Yang berhubungan dengan psikotes berarti berhubungan dengan psikologi. Tapi psikologinya bukan psikologi kepribadian, tapi psikologinya psikologi pendidikan. Sehingga kita akan lihat anak ini termasuk yang motivasinya stabil atau enggak. Anak ini yang termasuk mudah menyerah atau enggak. Termasuk tingkat kecerobohannya seperti apa. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran atau pendidikan. Kemudian akademis tentu yang berhubungan dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak. Nah, itu 2 hal yang akan kita report. Jadi diagnostik test itu adalah combine dari need test sama psikotes. Itu gambaran umum dari diagnostik test. Nah, kemudian setelah itu apabila putra-putri kita nanti hasil diagnostik tesnya
itu kurang dari 55%, nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kayak misalkan ini ada seseorang kemudian sudah kita diagnosa, dia hasilnya 15% hasil diagnosanya. Nah, berarti ini sudah terdeteksi kalau ini bahwasanya kemampuan dasarnya sangat lemah gitu. Sehingga kita bisa mengetahui masalahnya apa saja yang harus diperbaiki. Nah, ini nanti anak ini kita sarankan untuk mengikuti kegiatan treatment. Nah, di treatment nanti ditangani oleh 3. Yang pertama, tim evaluasi. Yang kedua, tim akademisnya. Yang ketiga, tim psikologisnya. Dengan penekanan lebih banyak ke tim psikologis. Itu 70-30, sekitar komposisinya begitu. Kenapa? Karena kita harus merecovery motivasinya. Kita harus melihat, memunculkan lagi motivasi, memunculkan lagi semangat, memunculkan lagi kemampuan daya nalar, gitu, memunculkan lagi keinginan untuk menggali, memunculkan lagi giroh dia untuk terus belajar di pelajaran-pelajaran yang dia hadapin. Itu aspek-aspek psikologisnya yang memang perlu kita gali setiap orangnya. Nah, sehingga tentu ini membutuhkan waktu yang intens untuk proses treatmentnya. Nah, ini sebagai contoh aja, ini dalam waktu 1 bulan, Pak, Bu, anak ini yang asalnya 15%, alhamdulillah jadi 70%. Nah, sementara standar diagnosa yang kita miliki itu kalau di bawah 55% hasil diagnosa, berarti itu menunjukkan anak yang bersangkutan butuh penanganan secara serius dari sisi aspek psikologis sama aspek akademisnya. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 bulan ini contoh yang memang sudah dari 15 sampai 70%, peningkatannya sekitar 55% gitu. Nah, ini juga kita punya standar minimal jaminan dari kita peningkatannya 15%. Artinya kalau nanti progres selama 15% tidak tercapai, maka ada jaminan dari kita biaya treatmentnya itu dikembalikan. Nah, untuk biaya treatmentnya sendiri itu besarnya 5 juta gitu. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah ada yang dikembalikan dan Bapak dan putra-putrinya semua bisa terrecovery dengan baik. Yang asalnya tidak termotivasi jadi termotivasi, yang asalnya tidak mau menjadi mau. Intinya melalui Treason ini bagaimana anak kita buat menjadi dia menikmati belajar. Kita banyak menangani anak yang bahkan ketemu kita juga di awal-awal nggak mau. Terus sudah bilang, ada yang bilang ini penyiksaan apalagi yang akan kami hadapi. Kemudian ada yang dia sudah tidak suka banget matematik. Nah itu. Kemudian kita tangani ya alhamdulillah. Ketika ketidaksukaan terhadap satu mata pelajaran itu hilang, maka sedikit demi sedikit kecerdasannya bertambah, daya nalarnya bertambah, maka kemampuan untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain juga jadi termotivasi. Itu mungkin untuk Pak Mario gitu. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu yang lain. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan baik ke umum, ke publik maupun direct message ke saya. Dan itu memang tadi banyak pertanyaan yang terjawab, Om Ali ya. Karena kebanyakan mirip-mirip pertanyaannya tentang itu gitu. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan yang sedikit berbeda, Om Ali, dari mungkin saya pilih di sini. Ini Umurido, dari Umurido. Ini yang mengenai kelas berapa dan sekolah mana aja. Mungkin kepada Umurido saya sudah persilakan untuk unmute. Silahkan untuk langsung berbicara, Umurido. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riko atas waktu yang bisa diberikan. Jadi memang saya tertarik ya ingin tahu sebetulnya nanti bentuk treatment diagnosa dulu ya berarti ya tes seperti apa. Ibu punten swantena, mohon maaf suaranya barangkali bisa agak. Oh iya ya maaf.
Iya, sudah terdengar jelas Pak? Udah Ibu, udah ya. Ibu. Iya, jadi terus terang ini ya, ini buat kami orang tua menarik sekali ya, karena apa yang tadi dijelaskan memang sepertinya kok pas banget gitu ya dengan kebutuhan kita. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah nanti mungkin gambaran umum aja bentuk tes-tesnya itu seperti apa ya kepada anak. Kalau tadi kan disebutkan setiap hari itu butuh waktu 90 menit ya kurang lebih, itu untuk setelah diagnosa ya, setelah ada tes itu treatmentnya. Nah, kalau bentuk tesnya sendiri seperti apa? Kemudian apakah ini memang sudah pernah ada sekolah atau mungkin lembaga atau pesantren lain yang sudah pernah bekerja sama, Ustadz? Mohon info ya. Enggak Ibu ya. Ya. Dan satu lagi, kira-kira ini untuk usia berapa saja gitu barangkali, karena selain anak yang sekarang ada di pondok, kita juga ada anak-anak, atau mungkin bukan hanya saya, yang lain juga ya, anak-anak di rumah yang kira-kira kelihatannya menurut kami gitu permasalahannya sama seperti ini. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas pertanyaannya Bu Rido. Saya coba jelaskan satu-satu. Yang pertama itu untuk diagnostik tes. Itu nanti kita menggunakan instrumen khusus yang dari Tresen yang udah kita validasi. Itu menggunakan instrumen numerik gitu. Tapi yang sudah dikombin dengan bagaimana nanti instrumen numerik ini bisa mendeteksi aspek psikologis. Nah, jadi nanti anak-anak dalam waktu 1,5 jam itu full kita kasih waktu untuk mengerjakan soal-soal yang kita berikan, sehingga kita bisa mendeteksi. Karena kalau misalkan anaknya kelas 10, maka instrumennya kelas 10. Kalau anaknya kelas 11, instrumennya kelas 11. Kalau yang SMP, SD, instrumennya beda-beda. Tiap angkatan beda-beda menyesuaikan dengan standar kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan level kelas. Nah, kemudian untuk treatment itu sendiri dilakukan itu tiap hari, seminggunya 5 hari, Senin sampai Jumat, dalam satu harinya 90 menit. Nanti ini ditangani secara per individu. Dan untuk siapa yang bisa mengikuti diagnosa dan mengikuti treatment, itu anak kelas 4 mulainya Bu, sampai mahasiswa S2. Dan alhamdulillah kita juga menangani beberapa mahasiswa S2 yang di Bandung atau yang di luar daerah. Gitu. Jadi dari kelas 4 SD sudah bisa mengikuti diagnosa. Gitu. Nah, karena apa? Karena mulai kelas 4 SD sudah tingkat kesulitannya beda. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Karena kelas 4 biasanya ibu-ibu sudah mulai nyerah tuh di kelas 4. Untuk mendampingi putrinya atau putranya. Itu jadi kita bisa dari kelas 4 SD. Kemudian untuk sekolah yang sudah bekerja sama dengan Tresen, alhamdulillah Tadus Binimah udah banyak Ibu. Kalau di Subang kita kerjasama dengan Jam-Jam Sifa, dengan Asifa, baik itu Asifa Jalan Cagak atau Asifa yang di Wanarja, sama Ma'rifatus Salam. Kalau di daerah Depok kita kerjasama dengan Jam-Jam Sifa. Kalau daerah Bogor kita sudah kerjasama dengan Dewi Warna. Di daerah Jawa Barat juga udah mulai banyak. Kalau di Tasik itu ada QSBS, Quranic Science Boarding School, juga Al-Mutakin, dan beberapa sekolah yang lain. Di luar Jawa alhamdulillah ada yang di Mataram sama yang di Makassar, terutama sekolah-sekolah yang miliknya Pak Yusuf Kala seperti Atira, Albiruni dan sebagainya, itu juga alhamdulillah sudah kerjasama. Jadi alhamdulillah sudah banyak sekolah, pondok-pondok, kita orientasinya ke sekolah-sekolah Islam. Kita ingin membangun anak-anak generasi muda Islam ini menjadi orang-orang yang betul-betul bisa bersaing di masa yang akan datang, tidak terkalahkan oleh orang-orang yang non-muslim, sehingga mereka bisa menjadi rijalullahnya luar biasa. Tidak hanya dari sisi agamanya, sainsnya, kemampuan strategi manajemen sosialnya, dan sebagainya. Bisa sebagai seorang entrepreneur, menjadi seorang pengelola yayasan yang luar biasa. Itu gambaran kita ke depannya.
Mungkin seperti itu Umu Ridho. Mudah-mudahan sudah bisa menjelaskan apa yang tadi ditanyakan. Om Riko, mangga dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Om Ali yang sudah tadi menjawab pertanyaan tentang gambaran umum diagnosa ya Bapak Ibu, kemudian sekolah mana saja yang sudah bekerja sama dan usia berapa aja itu yang sudah bisa untuk didiagnosa. Nah, ini ada pertanyaan lagi Om Ali, yaitu mengenai teknis. Ini ada beberapa orang nih, ada yang mengenai teknis treatment Om Ali ya. Ini yang pertama ini kebetulan yang menyampaikan pertanyaan ini ada Ibu Yuli Astuti. Nah, kepada Ibu Yuli Astuti, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Sudah saya unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko dibacain aja tadi saya sudah. Dibacain aja, kayaknya sudah banyak yang terjawab tadi ya Pak ya. Treatmentnya seperti apa gitu kan? Ya udah banyak terjawab kok Pak. Iya. Gak apa-apa Pak Riko, mohon dibacakan saja. Makasih. Ya Om, ini ya. Pertanyaannya ini mengenai teknis tentang treatment. Kemudian disambung juga tadi ada beberapa orang tua yang menanyakan saat treatment itu satu pembimbing menangani berapa siswa Ustadz? Seperti itu dari orang tua Faiz. Kemudian ada juga ya apakah ini bisa daftar secara individu? Nah ini dari Bu Erna. Nah membahas ingin bertanya tentang teknis. Kemudian waktunya kapan? Kalau misalkan untuk yang di pesantren, bagaimana Ustadz? Seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis. Kepada Om Ali, silahkan Om Ali. Ya, jazakallah Om Riko. Ini untuk teknis total selama satu periode treatment itu 20 kali pertemuan. Kita bagi menjadi 4 minggu. 1 minggunya 5 kali pertemuan. Nah, tadi disampaikan ada 2 hal yang akan kita treatmentkan ke anak. Yang pertama aspek psikologis, yang kedua aspek akademis. Dan kita akan menitik beratkan lebih banyak ke aspek psikologisnya selain dari sisi aspek akademisnya. Misalkan begini, di minggu pertama itu yang harus kita lakukan setelah melihat kemampuan anak itu gitu. Nah, tentu pemulihan motivasi harus berdasarkan hasil diagnosa. Kenapa? Karena anak kita motivasi dengan metode yang berbeda-beda. Oh, mungkin dia dimotivasi karena dia pengen kemana, motivasi anak ini harus begini, motivasi anak ini harus begini. Nah, kayak misalkan ini ada ibu yang bertanya kalau sudah bayar tapi tidak mau anaknya apakah bisa membujuk atau memberikan petunjuk. Insya Allah asal kita ketemu dengan anaknya bisa ibu. Gitu. Karena setiap anak masalahnya beda-beda, terus tentu kita harus menggali informasi dulu atau digging information dari masalah anak. Nah, kemudian minggu pertama itu tadi pemulihan motivasi, minggu kedua itu penstabilan motivasi. Minggu ketiga itu adalah pemantapan psikologis belajar. Gitu. Kenapa? Karena motivasi yang sifatnya muncul dari eksternal itu tidak ujug-ujug menjadi sebuah skill yang muncul dalam diri sendiri. Sehingga butuh sentuhan-sentuhan psikologis setiap pertemuan sehingga motivasinya tetap terbina, motivasinya tetap terjaga dan bisa lebih stabil gitu. Nah, mungkin itu proses yang akan kami lakukan sehingga nanti ketika prosesnya itu satu orang guide itu menangani maksimal 5 orang. Itu maksimalnya. Jadi kalau misalkan satu ruangan itu ada 20, maka nanti ada 4 orang yang di sana yang menangani sehingga nanti tiap anak itu akan mendapatkan hal yang berbeda-beda berdasarkan hasil diagnosa yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk waktu kita saat ini mungkin nanti setelah Zoom ini selesai, itu kita
fasilitasi pendaftaran dulu. Barangkali Bapak dan Ibu siapa yang memang mau mengikutkan anaknya di diagnosa, itu kita fasilitasi. Siapa saja yang mau nanti mungkin di grup WA yang sudah kita bikin, atau mungkin nanti ada linknya ke siapa daftarnya, itu dulu. Nah setelah itu kita akan mendiskusikan dengan Bapak Kepala, pihak sekolah, nanti kira-kira kapan waktu untuk diagnosanya. Tentu setelah putra-putri kita ke pesantren. Gitu. Nanti waktunya kapan, nanti mungkin Bapak Kepala akan menyampaikan. Nah, kemudian bagaimana yang di pesantren? Tentu ini kita akan selalu koordinasi dengan pihak pesantren, dengan pihak yayasan untuk masalah waktu kita mengikuti kebijakan pihak sekolah dan pihak pesantren, karena kita juga tidak mau mengganggu aktivitas yang ada di sana secara umum, karena memang tujuan kami untuk ikut berbagi peran dengan pihak sekolah, pihak pesantren untuk membantu meningkatkan kemampuan baik itu akademis ataupun psikologis dan skill anak-anak kita. Itu mungkin untuk Ibu Yuli. Sebelumnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Kepala, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya. Terima kasih jazakallah pada Ustaz Ali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kesempatan yang sangat baik untuk kita berbagi informasi dan harapannya bisa menambah atau memberikan mengembangkan kualitas daripada putra-putri kita gitu. Terima kasih Bapak Ibu wali santri juga yang menyampaikan banyak komentar, responnya, mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semua. Dan sebagai informasi memang tim Tresen ya sudah komunikasi dari awal, dan kita juga sudah melalui konsultasi, maksudnya persetujuan dari pimpinan pondok, dalam ini Ustadz Mulyadin LCMH, dan beliau merestui untuk kegiatan ini gitu kan. Dan kita fasilitasi untuk sosialisasi pada kesempatan ini, sehingga kita juga Bapak Ibu juga sudah tahu insyaallah Bapak Ibu wali santri terkait dengan kegiatan ya, yang diinformasikan oleh sekretaris pondok ya, terkait dengan kegiatan kelas 10 mungkin, karena ini yang amanahnya ini arahnya untuk kelas 10 naik kelas 11 ya Pak Ali ya. Jadi kelas 10 termasuk nanti kalau idat ada yang daftar, kalau memang idatnya dengan datang yang daftar. Jadi kelas 10 yang naik kelas 11. Sebagai informasi juga, nanti kan kelas 10 yang sudah ada di sini dan mereka tidak pulang, dan yang akan menyusul akan dihadirkan juga kan itu untuk mengikuti kegiatan sekolah kepemimpinan gitu kan, yang calon OSHK gitu kan. Tapi catatannya tidak semua santri kelas 10 atau yang naik kelas 11 nanti kelas 11 itu sebagai pengurus OSHK gitu kan. Sehingga ketika ada yang ikut kegiatan treatment ini gitu kan, ini juga kita akan fasilitasi. Makanya kita akan sinkronkan dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Khotimah. Tadi benar apa yang dikatakan Ustadz Ali, bahwa insya Allah ya kita akan senantiasa komunikasi, koordinasi, sehingga harapannya tidak juga mengganggu kegiatan di pondok pesantren. Dan kemungkinan ya karena sebagian tadi mengikuti kegiatan sekolah kepemimpinan, kita akan juga batasi pesertanya, mohon maaf ya. Kalau contohnya di Asyifa katanya 50 dari berapa santri gitu kan, atau berapa, nanti kita juga komunikasi dengan pimpinan jumlahnya berapa sih yang akan difasilitasi, dan ini kelihatannya bahasanya nanti juga akan terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu wali santri, juga pesertanya akan kita batasi kelihatannya, dan harapannya yang memang yang prioritaskan yang sangat membutuhkan barangkali untuk ilaj, untuk terapi, untuk numeriknya tadi ya, untuk semangat belajarnya. Itu mungkin nanti insya Allah, alhamdulillah kalau sekarang sudah ada grup WA, nanti terus komunikasi dengan tim Tresen, kemudian tim Tresen juga komunikasi dengan kami ya, sehingga mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan lancar insya Allah. Untuk teknis-teknis berikutnya mungkin nanti setelah diagnosa Pak Ali ya, yaitu kita akan tindak lanjuti kerjasamanya seperti apalah nanti. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas informasinya. Nah, kemudian juga untuk di awal tadi disampaikan kita nanti akan mendata Bapak dan Ibu siapa saja putra-putrinya yang akan didiagnosa gitu. Ini tidak terbatas baik kelas cuman kalau mungkin untuk di sini kelas 10 yang naik ke kelas 11 silahkan untuk mendaftarkan diagnosa karena diagnosa ini akan sangat penting juga untuk mengetahui kondisi anak kita seperti apa. Om Riko, barangkali silakan ada yang Bu Sri Hartati itu atau siapa yang mau ditanya? Silakan. Oke, ini kalau dilihat dari ini ada Ibu Sri Hartati ingin mengajukan pertanyaan. Silakan pada Ibu Sri Hartati. Sudah saya minta untuk unmute. Silakan menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Ibu. Masih di rumah ya. Untuk kembali lagi di sekitar akhir Juni. Begini Ustadz, ini mungkin pengaruh pandemi juga ya. Jadi putra saya akhirnya berkeputusan tidak ingin lagi kembali ke pondok gitu. Ya perlu diketahui putra saya itu ambil jurusan keagamaan. Dia itu merasa kesulitan untuk memahami semua buku-buku yang hampir semua ya berbahasa Arab yang tidak ada tajwidnya ya, itu yang huruf gundul kebanyakan. Jadi dia sepertinya hopeless. Dia berpikir bahwa dulunya ya makanya dia ambil jurusan keagamaan akan dibimbing dari awal. Misalnya bahasa Arabnya akan dibimbing dari bahasa Arab dasar, kemudian usul fikih dan sebagainya. Tapi ketika berlangsung pembelajaran tersebut, dia benar-benar tidak bisa sama sekali, hanya beberapa persen saja yang bisa anak saya kuasai. Jadi dia meminta untuk kalau begini pindah sekolah aja ya Mi ya gitu. Tapi saya tetap berusaha untuk supaya dia mau kembali lagi gitu. Nah ini saya tujukan pertanyaan saya ini ke Tristan, bagaimana caranya saya untuk merayu anak saya mau kembali ke pondok. Kemudian untuk Bapak Kepala Sekolah, pimpinan pondok pesantren, apakah masih ada peluang anak saya untuk pindah jurusan dari keagamaan ke IPA? Ya, itu saja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Ibu Sri ini bisa langsung mungkin nanti secara personal dikomunikasikan dengan pihak sekolah, strateginya seperti apa, kemudian solusi-solusinya seperti apa, karena mohon maaf itu di luar ranah kami dari tim present. Itu mungkin nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan Walas atau dengan Bapak Kepala atau dengan bidang BK. Dengan pihak terkait yang ada di pondok. Mungkin seperti itu Ibu Sri, karena memang ini di luar ranah kami dari tim Tresen untuk masalah itu. Silahkan barangkali ada dari yang lain untuk menyampaikan ini apa pertanyaan barangkali dari Om Riko. Silakan Om Riko, masih ada? Waktunya masih ada Om Riko? Kebetulan ini untuk waktu sudah habis dong, sudah 19.30 sesuai dengan jadwal. Nah, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan.
tidak semua pertanyaan bisa kami jawab pada kesempatan kali ini. Tapi insya Allah kami akan selalu pas respon. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa langsung ke grup. Gitu. Ya, untuk Pak Riko mungkin saya coba menyampaikan penutup dulu sebentar. Sebelum mungkin nanti barangkali dari Bapak Kepala juga akan ada penyampaian kata penutup. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu orang tua siswa. Kayak misalkan untuk diagnosa gitu kan, kayak misalkan hafalannya drop, kemudian itu insya Allah nanti alhamdulillah di Al-Fatih Bandung itu ini bahkan di luar sepengetahuan kami, ternyata hafalan yang sifatnya hafalan Qurannya setelah mengikuti treatment itu melonjak lebih baik. Kenapa? Karena ternyata nalarnya menjadi lebih bagus, daya tangkapnya menjadi lebih bagus. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini Bapak dan Ibu ada yang menanyakan juga apakah ini sifatnya permanen atau tidak. Seandainya ini ibarat kesehatan, Ibu. Kalau seandainya kita rawat dengan baik, kita konsep-konsep dasar ini kita gunakan, terus siswa gunakan dengan baik, dia bisa mengikuti materi sesuai dengan kurikulum di sekolah, maka insya Allah ini permanen. Tapi kalau setelah itu tidak belajar sama sekali, itu kan tidak ada proses perawatan atau proses pembiasaan. Nah, tentu ini tidak permanen sifatnya. Tapi kalau misalkan pembelajarannya terus berlangsung, anak bisa mengikuti belajarnya, karena itu yang kita fokuskan ke arah sana. Nah, kemudian ada juga ini apakah akan diadakan untuk kelas 12, nanti insya Allah kita koordinasi dengan Bapak Kepala untuk kelas 12, sementara ini kami difasilitasi untuk ke kelas 10 dan ke kelas 11, kalau seandainya memungkinkan kelas 11 ke 12 setelah ada koordinasi dari Bapak Kepala, kita kembalikan lagi ke orang tua siswa. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini, dengan diskusi ini menjadi wasilah buat kita semua untuk sama-sama mencari yang terbaik buat putra-putri kita. Mudah-mudahan juga ini jadi trigger gitu, menjadi amal soleh bagi kita sebagai orang tua yang mempedulikan untuk terus kemajuan putra-putri kita. Nah, untuk teknis selanjutnya mungkin nanti akan ada informasi di grup WA tentang teknis pendaftarannya seperti apa. Nah, sehingga Bapak dan Ibu langsung bisa ngeklik nomor itu sehingga nanti kita datanya insya Allah akan kita sampaikan nanti ke pihak sekolah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Jazakumullah, terima kasih kepada Ustadz Ali dan tim Tracer yang menyampaikan sosialisasi dan informasi untuk kegiatan Tracer atau treatment ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi atau bagian dari upaya kita semua sebagai pembina atau pembimbing anak-anak kita atau anak-anak didik kita, kan, anak-anak kita semua ya. Mudah-mudahan mereka menemukan cara belajar yang tepat dan terus semangat dalam proses pembelajarannya dan terkembangkan potensinya sehingga meraih prestasi yang lebih baik insyaallah. Adapun tadi ada yang menanyakan tentang pindah jurusan dan seterusnya, memang yang kelas 10 sekarang ya nanti juga perlu komunikasi dengan wali kelas dulu, Ibu Bapak Ibu ya. Sehingga kalau masalah akademik, hal-hal yang terkait dengan kemadrasahan ini bisa komunikasi dengan wali kelas, nanti bisa juga ke BK langsung juga nggak apa-apa ya. Dengan BK Ustaz Sugeng ya. Insyaallah nanti wali kelas juga akan memberikan informasi tentang itu. Kemudian terkait memang di awal kita bicarakan untuk kelas 10 tadi ya, kelas 10 dengan yang nanti naik kelas 11 gitu kan.
setelah selesai apa PAT-nya tanggal 11, kemudian ada sidang kenaikan gitu kan. Sidang kenaikan mudah-mudahan juga bisa naik ke jenjang selanjutnya, berarti kan naik kelas 11 ya, seperti itu. Adapun yang i'dad memang ini juga nanti kelas 10 berarti kan. Dan ini karena mereka sudah mengikuti pembelajaran di Husnul. Ini mohon maaf untuk i'dad juga nanti akan kita kaji dulu gitu, seperti apa gitu kan. Apakah memungkinkan karena peminatnya mungkin tidak sebanyak di kelas 10 ya. I'dad itu tidak banyak. Dan nanti kalau ada yang kelas 11 ini apakah ketika tadi satu grup atau seperti apa jumlahnya Pak Ustadz Ali? Maksudnya kalau ada 5 gitu masih bisa ditindaklanjuti atau seperti apa gitu? Iya, insya Allah bisa. Jadi nanti kalau misalkan pada pelaksanaannya kita kalau misalkan ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 atau IPA, IPS, bahasa itu sebetulnya pada pelaksanaannya bisa disatukan di satu ruangan. Itu tidak harus dipisahkan berdasarkan jurusan karena kita menanganinya kan per individu tidak secara klasikal. Sehingga bisa efektif walaupun disatukan, tetap penanganannya berbeda-beda dengan jurusan yang berbeda-beda sekalipun. Ya. Itu Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Ya insya Allah nanti akan terus kita koordinasikan, kita kaji gitu kan. Karena yang kelas 10 ini menjadi prioritas untuk kita lakukan, yang nanti naik kelas 11 sekali lagi. Betul. Ya untuk kelas 11 mungkin ada hal-hal yang khusus nanti ya. Kalau ada rekomendasi atau koordinasi dengan BK dan kemudian juga ada lampu hijau dari pimpinan pondok terkait dengan kegiatan nanti akhir tahun ya, kelas 12 nanti kan akan fokus pada penyelesaian tahfidz yang 5 juz dan seterusnya lah gitu. Nah, termasuk persiapan untuk ujian akhir madrasahnya gitu. Insya Allah kita akan terus melaksanakan komunikasi itu insya Allah. Itu sehingga kalau kegiatan itu kalau memang sudah ada selesai ini nanti sudah ada registrasi, kemudian gambaran ketika ada diagnosa itu kapan gitu kan. Rencana kalau pembelajaran efektif kan untuk pembelajaran tahun 2021-2022 itu kan sekitar 12 Juli ya, 12 Juli. Meskipun memang pondok bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang efektifnya mungkin 19 Juli gitu. Seperti itu. Sehingga nanti kita juga akan komunikasikan selanjutnya. Tapi nggak tahu kalau ada ancang-ancang untuk diagnosanya kapan gitu kan. Diagnosa itu berarti datang ke pondok berarti kan sekaligus ya. Betul. Ya, berarti tentunya santri yang mengikuti proses itu berarti juga harapannya ya mesti ya memang arahannya ini akan didatangkan di pondok sih ya, akan didatangkan untuk tahun ajaran baru ini ya secara bertahap sesuai dengan yang dijadwalkan. Kelas 10 yang naik kelas 11 memang didatangkan lebih awal karena ada sekolah kepemimpinan gitu kan. Dan yang kelas selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan gitu. Itu mungkin. Terima kasih jazakallah Ali Satari. Pada wali santri juga jazakallah. Ya, maka selanjutnya kepada Om Riko. Baiklah, terima kasih kepada Om Ali dan juga kepada Ustadz Al-Farobi yang sudah berkenan untuk menghadiri acara ini dan juga menyampaikan materi tadi. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada orang tua Bapak Ibu selaku wali santri yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kepada Bapak Ibu, saya sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ketika saya sampaikan ketika sepanjang acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.